ini memang terdaftarnya di kami, tapi kami belum pernah memproduksi produk ini. Memang kita pasti akan ada konflik, tetapi selama kita informasikan secara detail di awal itu bisa dihindari. Kalau ada satu kejadian akan mudah untuk para pihak untuk melihat, dulu kita sepakatnya apa sih di perjanjian, kita buka. Hai, selamat datang kembali. Tentunya hari ini masih bersama saya Cika Audika dalam Positif Podcast Kosmetik Inspiratif persembahan dari Badan POM. Wow, sudah ada beberapa episode yang mungkin para positive people sudah lihat. Kali ini tentunya pembahasannya tidak kalah menarik. Jadi akan menambah wawasan ilmu para positive people, terutama bagi kamu yang ingin menggeluti di bidang industri kosmetik. Hari ini saya akan membahas mengenai perjanjian kontrak benar usaha lancar. Dan tentunya hari ini saya sudah bersama ketiga narasumber saya yang luar biasa. Yang pertama saya mau nyapa terlebih dahulu. Ini kalau dilihat yang ganteng, jago nyanyi, tapi jago juga memberikan informasi ya. Hari ini ada Bapak Irwan SIAPTMKM selaku Direktur Pengawasan Kosmetik BPOM. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Cika. Sehat, semangat? Alhamdulillah sehat. Wah, kita hari ini bakal ngobrol kurang lebih 3 hari ke depan, Pak. Jadi siapa yang harganya ya, Pak ya? Saya pikir 5 hari. Wah, ternyata lebih keren ya kalau gitu. Oke deh, kalau gitu saya juga tidak akan membiarkan Pak Irwan sendirian di sini sebagai laki-laki ya, karena saya sudah ditemani di samping saya ada Pak Zul, panggilan sayangnya Pak Zul, tapi nama panjangnya Pak Zulfikri L. Kamal SHMH selaku konsultan hukum. Bapak apa kabar? Baik, terima kasih. Ini agak beda ya, kita ngobrolnya lewat suara ya. Pak Zul katanya jago nge-DJ Pak. Jago nge-rap Pak. Atau habis ini Ziggy Zaga ya Pak. Bercanda ya Pak Zul ya, biar gak terlalu menegangkan. Dan yang paling cantik hari ini saya udah kehadiran narasumber saya. Hati-hati jangan bergeming karena kalau denger suaranya bawaannya nggak bisa move on ya. Ini dia ada Ibu APT Nini Nur Aini S-Farm selaku marketing dan juga business development team leader at PT Cosmex Indonesia. Hai, apa kabar hari ini? Baik. Aduh, narasumber saya keren-keren ya, kece-kece ya, saya jadi makin gak sabar ya. Tapi ngomong-ngomong untuk para positive people, jangan lupa untuk follow dulu Instagram dan juga media sosial kita di @waskos.bpom untuk teman-teman dapetin informasi lainnya. Kira-kira abis ini Positif bakal upload sesi apa ya. Dan juga tentunya Facebook serta YouTube kita jangan lupa di subscribe di Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM. Nah, pembahasan yang udah saya nantikan mau ngobrol sama narasumber pertama saya dulu. Sebelum saya mau nanya tadi, perjalanan ke sini lancar, aman? Aman. Ini ya, coba diregangkan dulu ya biar santai ya. Tadi juga sama Pak Jul kita udah ngobrol-ngobrol banyak tentang hukum ya Pak ya. Nah, kalau ngomongin pembahasan kali ini emang menjadi concern utama untuk para penggiat dan juga pelaku bisnis nih, terutama Pak Irwan. Pak Irwan, banyak yang ngebahas mengenai kosmetik kontrak. Sebetulnya maksudnya itu seperti apa? Mungkin ada yang masih belum mengerti atau masih ada yang awam, atau jangan-jangan karena baru pertama kali mau memulai usaha jadi saya harus pantengin nih buat tahu istilah-istilah dan juga kira-kira regulasi apa yang harus saya lalui. Silakan Pak Irwan. Ya, makasih Mbak Cika. Jadi kalau kita lihat saat ini salah satu usaha yang cukup menjanjikan itu adalah usaha yang berkaitan dengan produksi kosmetik. Setuju. Ya. Semua orang ya itu mengidamkan punya industri kosmetik. Tapi bagaimana kalau kita modalnya belum cukup, tapi keinginan itu ada. Yes. Nah, itu sesuai dengan regulasi kita, ya, itu dimungkinkan. Kenapa? Karena menurut regulasinya yang diperkenankan untuk mendaftarkan produk kosmetik, arti menotifikasikan produk kosmetik itu adalah yang pertama
produsen. Oke. Yang kedua importir. Oke. Yang ketiga adalah badan usaha penotifikasi yang memberikan kontrak produksi ke industri kosmetik. Oke. Jadi hal inilah yang bisa dimanfaatkan oleh semua yang berkeinginan untuk melakukan usaha yang berkaitan dengan produksi kosmetik, Mbak Cika. Oke. Berarti ada beberapa pihak di dalamnya. Iya. Nah, tapi memang sulit gak untuk melakukan kontrak tersebut? Karena kan memang pihak-pihaknya itu ada kurang lebih 3 ya Pak ya. Untuk melakukan perjanjiannya itu stepnya, langkahnya seperti apa? Kalau dikatakan sulit. Kalau Oke. kita tidak melakukan. Oke. Kalau kita lakuin dulu. melakukan, itu gampang. Oke. Kalau kita hanya dengar bahas dari pihak-pihak lain, wah, kalau kontrak produksi nanti akan persulit di Badan POM. Persyaratannya seperti ini, seperti itu. Jadi lebih baik kita pakai yang di bawah tangan saja. Itu akibatnya sulit. Ya. Tapi kalau kita mengetahui peraturannya, kita lakukan sesuai dengan ketentuannya, kemudian apabila kita mendapatkan masalah, kita konsultasi. Oke. Itu jadi lebih mudah. Oke. Lebih mudah dalam kita bisa mematuhi ketentuan sesuai dengan perizinannya. Sulit atau mudahnya itu ternyata bagaimana kitanya ya Pak ya. Kalau misalnya kita juga nggak mau cari tahu ya akan jadi sulit. Tapi akan mudah kalau misalnya memang sudah tahu bagaimana kira-kira ke depannya dan memang jika ada kesulitan dikonsultasikan. Nah, tadi sempat disinggung oleh Pak Irwan adalah peraturan. Nah, kira-kira memang peraturannya seperti apa? Apakah ada syarat khusus, ada ketentuan khusus untuk melaksanakan kontrak produksi ini? Ya, jadi kita melakukan kontrak produksi itu kontrak antara 2 pihak. Oke. Satu yang memberikan kontrak, yang kedua yang menerima kontrak. Oke. Jadi kalau yang memberikan kontrak itu adalah Badan Usaha Penotifikasi Kosmetik. Oke. Jadi dia mempunyai suatu produk atau merek kosmetik yang akan diproduksi oleh industri kosmetik. Nah, industri kosmetik inilah yang menerima kontrak. Nah, persyaratannya tentu dia badan usaha, penotifikasi, dan sebagai si pemberi kontrak. Sementara yang menerima kontrak adalah industri kosmetik yang telah mempunyai sertifikat CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik, sesuai dengan bentuk sediaan yang akan diproduksi. Oke. Tapi sekiranya kalau di Indonesia yang melakukan produksi kosmetik semacam ini sudah banyak atau masih minim, Pak? Banyak. Oh, banyak sekali. Jadi dapat saya ilustrasikan hampir 50% dari penotifikasi, persisnya 47% dari seluruh penotifikasi itu adalah badan usaha penotifikasi. Jadi adalah yang memberikan kontrak. I see. Jumlahnya sekitar 1.740 kalau nggak salah ya. Itu paling banyak ya. Jadi kita bisa melihat bahwa prospek yang berkaitan dengan industri kosmetik di Indonesia itu masih sangat menjanjikan, sehingga banyak pelaku usaha dalam hal ini, kalau saya menyebutkan BUPN ya Bu ya, Badan Usaha Penotifikasi ini menjamur Bu. Inilah yang perlu disikapi, bagaimana niat baik ini ya, ini bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan. Nah, karena banyak menjamur pula, berarti ya bagaimana kita menyikapinya ya Pak ya. Pastikan juga tahu step by stepnya dan juga ketentuannya. Nah, saya juga mau ngobrol sama Ibu Neni. Hai, Kak Neni kali ya. Bu Neni, karena masih muda banget. Bu Neni, saya penasaran. Tadi kan sudah disebutkan juga oleh Pak Irwan, menjamur sekali ya Pak ya. Banyak sekali pilihannya gitu. Sampai totalnya 47% kurang lebih ya. Belum sampai 50%. Tapi ini pasti akan terus bertambah setiap tahunnya. Setiap tahun akan terus bertambah. Nah, melihat ini, apakah ini sebuah prospek bisnis kosmetika untuk kedepannya? Karena kan sekarang
kosmetik adalah tren. Banyak yang bingung pengen usaha apa, pilihnya kosmetik gitu kan, skincare, gak jauh fashion. Nah, kira-kira kenapa? Banyak ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kira-kira pandangan dari Ibu Neni kira-kira apa dengan sebuah fenomena seperti ini? Kalau dari saya selaku pejalan dari Maklon itu sendiri ya Pak ya, kalau dilihat tadi pernyataan dari Pak Irwan berarti optimis sekali untuk bisa terus melanjutkan manufacturer seperti ini karena peminatnya cukup banyak dan juga dari customer kita itu juga cukup selektif juga untuk bisa meriliskan produk create-nya mereka sendiri atau private label-nya mereka sendiri gitu. Jadi saya optimis karena tren sekarang bisa dilihat tiap bulannya juga untuk pernotifikasian itu cukup banyak dan meningkat di setiap bulannya seperti itu. Terus juga untuk produk-produknya lebih variatif gitu dan juga kebetulan saya bekerja di PT Cosmex Indonesia itu kita mengutamakan terkait dengan teknologi dan juga keamanan dari produk tersebut gitu. Jadi variasi dari teknologinya, terus juga dari produk-produknya, inovasinya itu yang kita kedepankan gitu. Jadi persaingan pasti ada, tapi saya optimis sih bisnis ini pasti akan terus meningkat. Gitu. Betul. Karena memang sebuah PR-nya adalah Badan POM sendiri kan memang harus betul-betul memfilter ya, memilih ya, mengkualifikasi kira-kira kosmetik apa yang keluar di pasaran dan ini menjadi tantangan tersendiri. Cuman ada nggak sih kendala atau tantangan untuk pelaksanaan kontrak produksi kosmetik dengan BUPN ini? Sebenarnya kalau kendala itu terkait dengan mewujudkan keinginan sih. Jadi mereka itu datang dengan pemikiran konsep untuk produknya itu sendiri dan kita mewujudkan itu menjadi kenyataan. Nah, itu sih lebih ke arah bagaimana prosesnya sampai jadi suatu produk yang benar-benar bisa sesuai dengan keinginan mereka gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, mereka juga harus paham perbedaan antara kosmetik, produk etikal dan juga obat itu sendiri gitu. Karena kosmetik ini memang sekarang banyak yang merasa skincare itu adalah bagian dari kosmetik, tapi skincare itu harus memiliki mungkin efektivitas yang lebih gitu atau cepat untuk misalnya kita sambil contoh whitening gitu. Mereka merasa berarti harus dengan cepatnya menimbulkan efek atau menjadikan efek yang baik gitu untuk kulit. Jadi kita harus jelaskan dulu di awal mereka dan juga sebagai kita manufacturer harus jelaskan juga kepemilikan dari formulasi itu sendiri. Terus juga kita harus informasikan juga ke mereka terkait dengan timeline produksi kita. Terus juga persyaratan-persyaratan yang mungkin memang harus dipenuhi dari BUPN itu sendiri gitu. Jadi seperti misalnya ingin memiliki brand tetapi belum memiliki head account ya. Nah sekarang tuh banyak sekali. Nah itu diwajibkan oleh pihak BPOM untuk dari produk itu memiliki head account untuk mempermudah pendaftaran dari notifikasi itu sendiri dan kita membantu sih untuk bisa meng-create produk-produk tersebut gitu. Baik. Karena memang kadang-kadang tantangannya misalnya produksi sudah berjalan gitu kan, sudah berjalan. Terus nantinya ke depannya misalkan ada kendala dan lain sebagainya, malah menyalahkan satu pihak kadang seperti itu. Maka harus ada kesepakatan di awal bahwa memang dari awal ini create bareng-bareng kita memenuhi ekspektasi dari customer atau para penggiat industri kosmetik. Nah, menarik yang lainnya mengenai best practice dari PT Cosmex Indonesia. Adakah pembagian hak dan tanggung jawab antara kedua belah pihak agar tidak adanya kesulitan keselarasan ke depannya? Karena kan dikhawatirkan ke depannya nih ya. Jadi salah-salahan gitu. Biasanya apa yang dilakukan? Biasanya sih kita di awal itu kalau di PT Cosmex Indonesia itu kita ada agreement untuk kerahasiaan dari produk itu sendiri ya. Karena kan dari suatu produk yang di-create atau produk yang memang kita lagi develop itu tidak mungkin kita informasikan ke brand yang lain. Jadi ya memang diperuntukkan untuk kerahasiaan ini benar-benar terjaga dan itu ada agreementnya. Nah lalu dari situ kita juga menjelaskan ke mereka terkait dengan prosesnya seperti apa, timelinenya bagaimana, produknya nanti bagaimana, terus dari produk tersebut apa yang kita bisa klaim, apa yang kita tidak bisa gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri
pasar itu sangat menginginkan suatu hal tuh yang instan gitu. Jadi memang mereka juga meminta untuk klaim yang berlebih-lebihan karena persaingan juga cukup ketat ya di luar sana. Jadi itu kita jelaskan di awal dan kita juga ada agreement untuk toll manufacturing ini secara detail. Jadi nama produknya apa, timelinenya seperti apa, formulanya punya siapa, seperti itu. Untuk menghindari nanti terjadinya clash di kemudian hari gitu. Jadi lebih jelas lah ke depannya tuh nanti seperti apa. Ya, sebenarnya masuk ke dalam pertanyaan ini sebenarnya udah gak sabar ngobrol sama Pak Jul juga ya Pak. Tadi udah ada sebuah singgungan mengenai formulasi gitu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu apakah produk kita jangan-jangan secara bebas diduplikasi gitu ya di tempat yang sama. Nah, ini berarti memang dari awal sudah ada kontrak dari persyaratan, kriteria khusus yang tidak merugikan kedua belah pihak. Ya, betul. Itu diawalinya permulaannya apakah dari kita baru konsultasi aja atau memang ketika sudah memasuki tahap hampir produksi atau masih sampling bahkan? Kalau di Cosmex sih biasanya pada saat initial meeting itu kita menjelaskan secara detail keseluruhan prosesnya di Cosmex seperti apa gitu. Persyaratannya pertama mereka juga harus punya brand, berbadan hukum seperti itu. Terus juga mereka istilahnya memiliki hak kekal gitu. Dan juga punya distribution segala macam. Nah, nanti dari situ kita bisa lanjutkan dengan kerahasiaan tersebut. Nah, dari kerahasiaan ini mereka juga akan mendevelop apa itu dijelaskan secara detail ke kita. Jadi sampai akhirnya formulasi ini kita jelaskan juga ke mereka apa yang bisa diklaim, apa yang tidak bisa diklaim. Itu mungkin tidak dinyatakan secara agreement atau apa, hanya dari awal kita tuh ada beberapa dokumen yang harus mereka tanda tangani yang menjadi kesepakatan dua belah pihak. Seperti confirmation formula seperti itu. Terus juga nanti diakhiri dengan toll manufacturing agreement. Nah, di dalamnya itu termasuk dari kepemilikan formulasinya. Gitu. Sebenarnya kalau dari PT Cosmex sendiri kita itu memiliki requirement bahwa formula yang kita create itu hanya untuk satu company. Gitu. Jadi pasti setiap company akan berbeda gitu untuk formulasinya secara detail. Gimana Positive People udah makin terbuka, udah makin semangat karena kan yang menjadi kendala ini untuk para pemula bisnis yang lagi gencar-gencarnya kosmetik lagi disukai sama kalangan yang besar ya Pak ya. Apalagi tadi juga saya sempat ngobrol generasi Z milenial sekarang bahkan mereka tuh nggak setia, mereka suka sama sesuatu yang inovatif gitu. Jadi gimana caranya dikeluarin lagi hal yang baru, ya. Yuk makin yakin lagi nih ngobrol sama ketiga narasumber saya. Kali ini Pak Irwan, saya save the best for the last ya Pak. Saya nggak kasih pertanyaan dulu ya, karena nanti berkaitannya lumayan berat mengenai kontrak-kontrak dan juga agreement secara hukum. Nah sekarang ngobrolin dari sisi regulator Pak. Pak Irwan kan sudah sering banget yang namanya melihat dan menemukan formulasi-formulasi yang bisa di ACC sama BPOM atau ada yang tidak. Biasanya permasalahan apa Pak yang paling sering banget ditemukan sampai bosen kali ya nemuin masalahnya? Itu lagi kurang lebih ya. Biar jadi pembelajaran nih ke depannya. Tentunya khususnya untuk kontrak produksi ini. Ya, pertanyaan yang bagus sekali, Mbak Cika. Jadi gini, seperti yang kami sampaikan tadi, usaha produksi kosmetik berdasarkan kontrak itu adalah cara yang paling mudah untuk bisa ikut dalam kegiatan produksi kosmetik. Namun ini juga upaya yang paling tinggi resikonya. Ya, resikonya. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Banyak terjadi pelanggaran, ya, ketidaksesuaian yang bisa menyulitkan nanti dari BUPN. Bukan hanya BUPN saja, punyanya juga di industri juga akan dapat kesulitan kalau ini tidak dipersiapkan ya, berkaitan dengan perjanjian tadi. Pertama, contohnya kita sering menemukan kosmetik palsu. Jadi dalam arti terminologi palsu ini, dia produknya ini mirip dengan yang asli penandaannya, tapi bukan dibuat oleh yang
berhak. Yang berhak dalam arti siapa? Industri. Oke. Jadi kita temukan produk kosmetik, kemudian kita tanya kepada industrinya, karena ada sesuatu hal yaitu tugas dari BPOM mengklarifikasi kepada si produsen. Produsen mengatakan ini memang terdaftarnya di kami, tapi kami belum pernah memproduksi produk ini. Produksinya belum pernah. Tapi Ya. ada RA gitu ya, Pak. Peredaran. Ada di peredaran. Ya. Atau memang pernah diproduksi, Oke. tapi berdasarkan data catatan, kita nyebutkan catatan produksi, batch record, itu tidak ada di industri tersebut. Oke. Nah. Oke. Lebih berbahaya lagi, Pak Zul, Bu Neni, kadang-kadang yang dipalsukan itu mengandung bahan berbahaya. Nah, ini nih. Merkuri, Iya, iya. hidrokinon, ya. Ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ya. Nah, itu yang jadi concern kita. Oke. Ya, tentu masyarakat kan melihat, wah ini produknya produk A yang produksi perusahaan X yang terkenal gitu ya. Nah, kita beli. Yang rugi siapa? Si masyarakat, ya, kan Sebagai end user ya, Pak. resiko kesehatan dan juga nama baik si penertifikasi tadi, apalagi si produsen. Betul. Ya, juga kadang-kadang kita temukan dia diiklankan yang bombastis, menyesatkan. Tapi kita tanya kepada si produsen atau si penertifikasi, mereka bilang ini bukan saya yang mengiklankan, ada orang lain. Tapi kan akibatnya apa? Akibatkan mereka bisa dianggap memberikan informasi yang tidak benar. Betul. Oleh masyarakat. Betul. Dan juga oleh Badan POM, pemerintah, mereka tentu diberikan sanksi. Oke. Nah, ini yang perlu diantisipasi dalam hal mempersiapkan perjanjian kontrak tadi. Nah, jika Untuk menghindari hal-hal seperti itu, karena yang dirugikannya banyak ya. Bahkan satu orang yang melakukan seperti itu atau satu pihak lah anggapannya, sampai ke customer, end user, bahkan penerbit BPOM pun dirugikan gitu, seolah-olah kok dilegalkan padahal yang dilegalkan bukan produknya. Seperti kadang-kadang itu. masyarakat berpikir, loh kok Badan POM nggak melakukan apa-apa? Iya, Padahal itu ada produknya. Iya, betul. Nah, berarti kita harus mawas diri ya. Jadi siapapun yang menjadi positive people hari ini, tolong disebarluaskan dari mulut ke mulut pun nggak apa-apa. Karena memang udah terlalu menjamur barang-barang fake product gitu kita sebutnya, yang tidak melalui pengawasan. Nah, berarti harus ada yang ditegaskan dari aspek legal. Nah, saya udah mulai masuk ngobrol sama Pak Zul nih, Pak. Sebetulnya ada nggak sebuah ideal atau memang aturan yang paling pas ketika kita melakukan sebuah perjanjian kontrak yang tidak merugikan pihak manapun? Kira-kira bagaimana, Pak Zul? Oke, kembali lagi kita pada saat kita istilahnya adalah para pihak. Oke. Pada saat para pihak itu akan membuat kontrak, tentu mereka sudah punya tujuan. Yes. Tujuannya apa adalah mereka ingin mendapatkan nilai ekonomi dari kontrak tersebut. Oke. Artinya dari situ mereka sepakat untuk membuat perjanjian. Betul. Perjanjian itu adalah aturan main untuk mereka. Nah, sekarang pertanyaannya seperti apa sih kontrak yang ideal itu? Ini pertanyaan yang mungkin selalu ditanya oleh setiap orang. Kembali lagi kita adalah artinya kontrak itu harus mencakup aturan mainnya yang jelas yang disepakati oleh para pihak. Oke, satu. Dan kedua, kontrak ideal itu adalah mudah dipahami oleh orang awam. Oke. Banyak itu istilah, oh ini bahasa hukum. Saya nggak pernah dengar tuh kalau di kuliah itu bahasa hukum. Yang saya tahu adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Betul. Bahasa Indonesia semua. Tapi orang agak Sulit untuk memahami ya. merasa bahwa oh ini bahasa hukum sehingga yang bisa baca hanya sarjana hukum. Kurang lebih seperti itu. Iya. Sekarang kembali ke pertanyaan seperti apa sih kontrak yang ideal? Saya melihat bahwa itu aturan mainnya mesti jelas, bahasanya mesti mudah dimengerti dan lengkap. Artinya adalah lengkap dalam arti
skenarionya itu banyak. Artinya kalau ada resiko apa segala macam itu sudah diatur di sana, sudah diantisipasi dan disebutkan. Kalau terjadi ini maka konsekuensinya ini. Kalau terjadi ini konsekuensinya ini. Nah, bila hal itu sudah tercapai, sehingga bila tentu Ibu sudah paham ya hal seperti ini. Kalau ada satu kejadian akan mudah untuk para pihak untuk melihat, dulu kita sepakatnya apa sih di perjanjian, kita buka aturan mainnya tersebut. Karena aturan main tersebut mengikat oleh para pihak. Nah, mungkin kurang lebih itu kalau ditanya kontrak yang ideal seperti apa. Bukan kontrak yang harus 100 lembar atau berapa lembar. Yang penting adalah lengkap, jelas, dan mudah dipahami. Saya kira itu. Itu ya berarti tambahan informasi dan ilmu lagi. Karena kan kita mungkin awam ya Pak. Kenapa ada istilah bahasa hukum? Mungkin ada kata-kata yang memang perlu diluruskan. Jadi dibuat senyaman mungkin dengan bahasa yang paling akurat. Nah, bisa saya tambahkan? Boleh, silakan dong Pak Irwan. Jadi gini, sedikit Pak. Berdasarkan evaluasi kita, pengalaman kita, kebanyakan terjadi permasalahan kontrak produksi ini ya pada perjalanannya itu terjadi karena kontrak produksi istilahnya di bawah tangan atau pinjam merek ya apapun namanya. Jadi itu tidak terdaftar di Badan POM. Jadi hanya mereka saja yang berdua yang tahu. Nah, terjadi permasalahan ya, baru lempar-lemparan. Wah, ini tanggung jawab Anda, ini tanggung jawab ini. Padahal ini sebenarnya sudah ada secara umum payungnya menyatakan bahwa kalau yang kontrak produksi maka yang mendaftarkan itu adalah yang memberikan kontrak. Itu memang kita peraturan itu disusun itu memang untuk memberikan jaminan nantinya siapa yang bertanggung jawab. Dan kadang-kadang itu dilakukan supaya produk yang dijual ini mungkin harganya murah, dia berikan terubuk ke industri yang belum CPKB misalnya punya sertifikat. Jadi mutu produknya itu sebenarnya belum untuk kontrak produksi, mereka sudah berikan. Nah, inilah yang terjadi permasalahan di perjalanan kontrak produksi. Apakah produk itu palsu, apakah produk itu tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya, karena berusaha menghindari peraturan yang sebenarnya itu melindungi diri dia sendiri. Gitu. Itu yang memang perlu di awal-awal dipahami oleh Ibu UPN, ya. Berikanlah kontrak produksi itu kepada industri yang berhak menerimanya, mempunyai sertifikat CPKB, dan daftarkanlah produk itu sendiri, bukan atas nama si industrinya. Supaya apa? Supaya tanggung jawabnya nanti memang sesuai dengan apa yang kita lakukan, gitu. Kadang-kadang pengen cepat, pengen ngekat, jadi caranya berbagai macam gitu ya. Pengen cepat-cepat jualan, tapi sebetulnya nantinya kedepannya akan sulit untuk proses hukum. Nah, saya menarik, sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kasus yang dialami tadi yang tadi disebutkan oleh Pak Irwan, kalau sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Siapa yang menjadi pusat kesalahannya? Nah, apakah ini akhirnya akan menjadi ambang saja gitu? Karena kan yang sudah-sudah pasti jadinya salah-salahan ya Pak ya. Bingung nih mau nyalahin siapa. Kira-kira bagaimana kalau solusi dari pihak hukum? Kalau saya sih mungkin akan melihat dari apa sih yang mereka sepakati bersama. Itu kita berangkat dari sana dulu. Tanggung jawabnya siapa yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Satu. Terus kedua, kalau di kontrak itu kita menghargai namanya itikat baik. Artinya dari penerima kontrak atau pemberi kontrak, siapa sih sebenarnya yang punya yang tidak beretikat baik. Dari situ kita bisa pelajari. Mungkin sedikit menanggapi dari Pak Irwan tadi sampaikan, sepertinya pelaku bisnis itu ingin potong kompas ya Pak ya. Iya. Ingin potong kompas. Tidak semua Pak, tapi ada yang karena memang pemahaman mereka masih kurang. Jadi
Sebagian masih mereka Potong. berpikir dengan potong kompas itu bisa lebih cepat, lebih yes. efisien Karena itu secara membahayakan ekonomi. mereka. Walaupun mereka nggak sadar pada akhirnya mereka mungkin akan mengeluarkan lebih apabila kalau dibanding kalau mereka dari awal dimulai dengan benar. Saya kira itu kayak kejadiannya Pak ya dengan teman-teman yang tidak paham mungkin ya Pak ya. Mungkin tidak paham atau mungkin juga memang beritikat untuk potong kompas untuk mengurangi biaya-biaya seperti itu. Saya nggak paham. Tapi itu yang kita bantu dengan menjelaskan apa yang perlu mereka lakukan. Oke. Nah, berarti ada hal-hal yang memang harus diperhatikan sebelum kita melakukan perjanjian atau pembuatan kontrak ini. Kira-kira apa Pak yang harus disepakati, diperhatikan sehingga tidak ada yang dirugikan? Bahkan hal-hal yang tadi disebutkan seperti potong kompas atau menggunakan satu nama gitu, akhirnya bisa menemukan jalan keluar dan mengurangi hal-hal seperti ini. Oke, nah kembali lagi ini bagaimana kita menyusun kontrak ya Bu ya? Ini pertanyaannya. Oke, tentu untuk bisa menyusun kontrak, para pihak mesti paham dulu mereka maunya apa. Saya kira Ibu sudah sangat paham ya Bu ya. Oke, dari mereka pada saat sebelum bertemu dengan industri, para pelaku bisnis sudah punya di kantor mereka. Saya maunya ini. Sementara dari pelaku bisnis sendiri juga sudah dari industri sudah punya standarnya Bu ya. Oke. Dan kembali lagi pada saat itu mesti ketemu, duduk bareng, dan menemukan kompromi. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Ibu, apa sih yang perlu ada di kontrak? Yes. Biasanya adalah pertama, kesepakatan bisnisnya mesti jelas. Oke, satu. Terus kedua, waktunya mesti jelas ya Bu ya. Itu karena waktu itu biasanya suka jadi sumber dispute ya Bu ya. Oke. Terus ketiga, ini yang agak challenge ini adalah menentukan resiko atau skenario. Kalau misalkan telat, delivery-nya bagaimana? Kalau misalnya ternyata si pemberi kontrak telat bayar, apa sanksinya? Terus berapa lama kita mesti nunggu dan kapan kita bisa terminate kontrak? Hal tersebut yang biasanya harus ada di kontrak. Dan beberapa kali biasanya dispute itu terjadi kalau hal tersebut nggak ada. Perbedaannya adalah pada saat di awal kontrak semangatnya masih semangat ya Pak. Kita masih sama seperti kalau kita istilahnya orang masih pacaran gitu loh. Masih semangat, masih senang-senangnya. Pak Zul gitu ya kalau pacaran. Emang sih udah seneng ya Pak? Itu untung loh. Pada saat bikin kontrak itu mereka masih semangat, karena masih ada ambisi masih ya, semangat, punya target segala macam. Target. Pada saat setelah post signing, umumnya kekhawatiran kita adalah suasana sudah berbeda Bu ya. Jadi istilahnya suasana kebatinannya sudah berubah. Sehingga kalau ada perbedaan pendapat itu bawaannya pengen berantem terus. Mungkin Ibu udah pengalaman menghadapi teman. Nah, di situ perlunya untuk bikin kontrak yang sederhana tapi lengkap di awal. Berarti adanya kesepakatan dari awal, dari waktu sampai menentukan risiko dan juga kita buat skenarionya. Nah, kira-kira kalau misalnya hal-hal yang terjadi tadi kita temukan masalahnya, tapi kalau misalnya masalah lainnya dia seperti ini Pak. Kontraknya masih terus berjalan, tapi masih ada yang ingin ditambahkan atau ada poin yang dikurangi. Masih bisa nggak? Atau ada bisa, tapi dengan syarat seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Pakai bahasa hukum ya Bu. Pakai bahasa hukum. Kita kasih yang agak sulit. Pokoknya gimana caranya positive people harus tiba-tiba jadi sarjana hukum semuanya. Ini ada joke ini Pak di kampus. Harus lucu ya Pak ya? Iya. Siap-siap ketawa ya. Kalau teman-teman bercanda gini, kita jangan bikin klien pintar hukum. Nanti kalau pintar kita nggak ada kerjaan. Bercandanya. Tapi mungkin itu ya. Kalau misalnya kita udah pintar hukum, mungkin bukan Pak Jul di sini ya. Mungkin kita cuma bertiga. Silakan Mas. Kembali lagi kalau dari sisi hukum, apakah bisa sepanjang kembali kita tadi itu adalah kesepakatan. Kesepakatan para pihak. Kalau misalkan saya bikin kontrak dengan Ibu, saya mau rubah harga misalkan. Ternyata Ibu nggak mau rubah harganya karena entah itu harga naik, fluktuasi dan segala macam, dolar segala macam.
kita nggak bisa bikin komitmen. Artinya persyaratannya adalah sepanjang para pihak sepakat, kita bisa bikin perubahan tersebut. Artinya perubahan tersebut bukan sesuatu yang istilahnya itu sesuatu yang tidak mungkin, tapi itu sangat mungkin sekali sepanjang para pihak sepakat. Oke. Kenapa? Karena mungkin pada saat prosesnya ada perkembangan baru, ada ide baru yang mungkin dulu pada saat pembuatan kontrak belum terpikirkan. Oke. Gitu. Sehingga itu sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa. Jadi selama disepakati bersama nggak masalah, tapi kalau salah satu pihak tidak sepakat baru itu harus dihentikan ya Pak, nggak bisa dilanjutkan ya untuk perubahan Tidak bisa tersebut ya. dilanjutkan. Kenapa? Karena tidak sepakat. Oke, baik, menarik. Berarti untuk mengurangi resiko dan juga peluangnya ada hal-hal yang tidak diinginkan harus direview dari awal. Idealnya seperti itu. Tapi masih bisa kemungkinan diganti jika kedua pihaknya bersepakat. Ya. Jadi sebenarnya fleksibel, hukum masih bisa fleksibel, asalkan konsultasi dulu sama Pak Zul. Takut salah kalau misalnya konsultasinya sama saya gitu ya. Nah, sekarang mungkin saya akan ngobrol sama Ibu Neni. Ini kita kembali ke topik podcast kita hari ini, tentunya kalau dari sisi industrinya gitu ya, kita mau bahas, pernah nggak perusahaan mengalami, pasti pernah sih, perusahaan mengalami masalah dengan adanya sistem kontrak produksi ini. Nah, biasanya hal bijak apa yang dilakukan sampai akhirnya menemukan titik temu? Karena kan kadang-kadang kesulitannya beda-beda, yang ditemukan juga masalah beda-beda. Iya, sebenarnya kalau masalah konflik ya, bisa disebut dengan konflik ya. Konflik itu pasti ada di setiap manufacturer terkait dengan yang tadi disebutkan, waktu atau timeline itu sendiri, terus juga sistem pembayarannya seperti apa, terus juga formulasinya atau produknya kepemilikannya sampai kapan dan bagaimana, seperti itu. Nah, konflik sebenarnya dari awal ini bisa dihindari dengan adanya komunikasi informasi yang jelas di awal. Customer juga cukup pintar sih sekarang customer kita tuh dengan menjelaskan secara detail di awal bahwa lead time kita berapa lama, dan kalau misalnya tidak bisa dipenuhi itu tertera dalam kontrak 1 bulan sebelumnya diinformasikan atau beberapa minggu sebelumnya diinformasikan, seperti itu mereka cukup paham gitu, dan mereka akan mengacu ke kontrak tersebut gitu. Jadi sebenarnya konflik pasti ada, dan cara penyelesaiannya balik lagi kita lihat dari segi agreementnya seperti apa. Kita berdiskusi secara kekeluargaan dulu, seperti itu. Dan kalau misalnya nanti tidak bisa atau tidak temu kata sepakat, itu juga ada tertera di agreement kita. Itu di dalam agreement kita juga bisa diselesaikan secara misalnya bani gitu ya Pak ya, atau misalnya pengadilan ya, seperti itu sih Mbak. Jadi so far ya memang kita pasti akan ada konflik, tetapi selama kita informasikan secara detail di awal itu bisa dihindari. Ada beberapa tahapan yang memang harus dilalui. Boleh saya tambahkan sedikit ya? Boleh Pak ya. Jika gini, kadang-kadang industri itu melakukan kontrak produksi itu kepada BUPN. Nah, kadang-kadang mereka nggak kenal BUPN. Kenal tuh ya maksudnya di mana tempatnya, siapa orangnya. Ini pernah saya diskusi sama Pak Zul. Pak Zul, kalau kita kontrak itu yang penting kita percaya pada itu, yang paling penting itu. Bagaimana kita bisa percaya kepada dia? Kita nggak tahu rumahnya di mana, perusahaannya di mana, siapa dia. Nah, ini banyak terjadi permasalahan di kontrak produksi. Ya. Nah, pelaku industri kita tanya, menyatakan kami nggak pernah berkomunikasi, ya, hanya by WA, kemudian pengiriman barang pakai delivery yang online gitu, jadi tidak pernah ada komunikasi, ya. Nah, kemudian terjadi permasalahan, siapa orangnya juga tidak tahu, ya, di mana tempat tinggalnya juga tidak tahu, produknya dipalsu juga tidak tahu. Itu yang pertama dari sisi produsen, dari sisi industri. Dari sisi BUPN juga harus tahu industrinya seperti apa. Nah, kami selalu menyarankan, lihatlah industri itu seperti apa. Tentu kita dipunyai hak untuk melihat bagaimana proses produksi, sehingga diproduksi di perusahaan A,
Nah, si BUPN melihat proses produksinya itu seperti apa. Ya, itu punya hak untuk seperti itu. Ya. Dan kami menyarankan BUPN itu langsung berkomunikasi, deal sama si industri. Jangan sama calo. Oke. Jadi ini perlu diantisipasi, diwaspadai. Itu ada calo-calo yang oke, ya kami akan urus memonotifikasinya, tapi kami bukan industri, ya. Akan cepat dapatnya biasanya karena tapi dia akan tahu lagi ke industri A, industri B, industri C. Sampai akhirnya kita nggak tahu nih siapa nih industri. Kita nggak tahu. Jadi produk kita tuh nggak jelas kita kualitasnya, mutunya seperti apa. Ya. Jadi dia bisa menjanjikan kepada si BUPN akan cepat, akan murah, ya. Tapi nggak jelas siapa yang produksi. Nanti kalau ada masalah produk kita yang kena, si calo tadi lepas tangan. Betul. Nah, itu wanti-wanti saya sampaikan, hindari yang seperti itu. Banyak korban yang sudah berkomunikasi sama mereka, melakukan perjanjian bisnis sama mereka, akhirnya rugi ya. Karena kan memang bukan sedikit ya yang dikeluarkan ya, hanya karena mengejar yang pertama biasanya kayak gitu tuh nggak mau ribet gitu. Yang kedua pengen cara cepat, tapi ternyata malah merugikan diri sendiri gitu, bahkan merugikan pihak yang nantinya menggunakan produk kita. Nah, saya masih pengen ngobrol sama Pak Irwan. Pak Irwan, biasa kalau dari permasalahan ini yang dilihat dari segi BPOM, Pak, melibatkan dua pihak nih. Siapa yang kira-kira akan bertanggung jawab terhadap kosmetik? Jadi sudah kami sampaikan tadi di awal bahwa yang menotifikasikan produk kosmetik itu ada 3. Apakah itu produsen, apakah itu importir, atau badan usaha penotifikasi. Yang bertanggung jawab siapa? Bertanggung jawab adalah yang menotifikasikannya. Jadi kalau BUPN yang menotifikasikannya, berarti BUPN lah yang bertanggung jawab terhadap produk itu. Ya. Itu melekat di si penotifikasi. Ya. Nah, kami sampaikan lagi bahwa BUPN berusaha untuk mematuhi ketentuan sehingga yang mendaftarkan produk itu adalah BUPN. Jangan sampai nanti ya karena pingin apa tadi shortcut tadi ya yang mendaftarkan pihak lain atau industri lain ya industri. Nah, akan terjadi masalah seperti apa? Nanti kalau mereka beranggapan ada sesuatu yang mungkin menguntungkan mereka, mereka batalin itu notifikasi itu. Ya, yang rugi siapa? BUPN. Ya, karena bukan mereka yang mendaftarkan. Mereka dari sisi hukum, dari sisi di Badan POM, dari sisi pengawasan, si penotifikasi. Nah, si BUPN yang tidak mendaftarkan sendiri produknya di Badan POM itu tidak kita kenal. Ya. Baik, jelas ya berarti semuanya ya, dan tentunya untuk para positive people, kalau masih ada pertanyaan silakan di drop di kolom komentar, nanti kita undang lagi nih Pak Irwan ke sini, Ibu Neni ke sini, Pak Zul ke sini untuk membahas lebih dalam lagi karena memang permasalahan ini cukup kompleks, banyak banget yang ngerasain sampai bingung gitu ya harus jalannya kemana. Nah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Silakan sekarang setiap narasumber memberikan closing statement dari pandangan bidang masing-masing. Tentunya Pak Irwan dari BPOM tentunya ya. Selanjutnya juga pandangannya Ibu Neni selaku pelaku industri kosmetik, dan tentunya pandangan Pak Zul yang paling sering nih dapat seperti ini gitu ya, konsultasi hukum dari segi legal. Silahkan kita mulai dari Pak Irwan. Yang pertama ya. Kalau yang pertama nanti saya bisa
membuat kata-kata yang nggak bisa ditiru orang ya. Wah, jadi tolong kalau gitu saya ganti ya, biar Pak Irwannya bingung. Jadi seperti ini, kontrak produksi merupakan satu bisnis yang sangat respect. Oke. Namun itu harus didahului oleh perjanjian kontrak produksi yang memberikan kepastian hak dan kewajiban baik oleh si penerima kontrak maupun si pemberi kontrak. Oke. Namun semua itu tetap harus didasari oleh peraturan dan ketentuan yang ada. Mungkin begitu. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Irwan nih. Pak Irwan, dari sekian kata-katanya ini paling menyentuh, Pak. Saya habis ini rasanya pengen wudhu, Pak. Saking menyentuh ya. Langsung ini, wah saya harus bikin nih sesuai dengan aturan. Selanjutnya, Ibu Neni silakan. Ya, kalau dari segi pandangan saya sebenarnya positif sekali ya dengan diadakannya informasi seperti ini. Jadi dari pelaku bisnis dari kosmetik itu sendiri juga bisa tahu bagaimana cara bekerja sama yang benar dan juga bisa lebih paham pemilihan dari manufacturernya seperti apa, seperti itu. So, untuk keamanan mereka dan juga untuk menjamin dari produk-produk yang mereka riliskan nantinya. Oke, nah biar lebih nampol lagi terakhir dari Pak Jul, silakan Pak Jul. Mungkin ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian teman-teman yang akan membuat kontrak ya. Pertama adalah tujuan kontrak itu adalah untuk keuntungan finansial kedua belah pihak. Artinya penerima kontrak dan pemberi kontrak adalah partner. Oke. Konsep partner ini artinya kita maju bersama atau hancur bersama. Nah, semangat ini yang perlu dijaga pada saat membuat kontrak. Dan untuk mencapai ini, perlu tadi seperti yang Pak Irwan bilang, perlu untuk mengenal dengan baik siapa partner kita. Jadi kalau kita buka rekening di bank, kan bank suka tanya-tanya macam-macam tuh, tinggal di mana segala macam Pak. Yes. Nah, ini kita perlu juga lakukan seperti pemeriksaan latar belakang. Satu. Terus kedua, selama kontrak itu dengan konsep partner menjadi partner yang baik, artinya perlu dijaga komunikasi. Oke. Trust itu yang perlu dijaga, kepercayaan. Saya pernah mengalami satu proses dispute. Pada saat trust itu ada, nggak perlu lihat kontrak. Saya kira Ibu mungkin sering kayak begitu ya. Artinya kalau sudah ada trust, kita sudah nggak perlu khawatir. Ini mungkin yang jadi challenge. Saya kira itu Bu. Luar biasa sekali. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk ketiga narasumber kita yang keren-keren. Mungkin saya akan coba me-wrapping sekali lagi bahwa tentunya sangat menarik pembahasan kita hari ini. Teman-teman jangan lupa harus dapat tertera lebih jelas lagi. Tanggung jawab masing-masingnya harus lebih ditanamkan. Baik pihak pemberi dan juga penerima kontrak. Selain itu juga teman-teman harus memperhatikan hal lain. Di antaranya kedua belah pihak harus paham regulasi di bidang kosmetik, terutama yang terkait dengan kosmetik kontrak. Begitu ya Pak ya. Ada pula kedua belah pihak harus memonitor pelaksanaan kontrak produksi kosmetik dan kosmetik kontrak, baik selama pembuatan hingga peredaran, dan terakhir aktif berkomunikasi dengan regulator. Jadi kalau kata Pak Irwan, malu bertanya, sesat-sesatan aja dulu. Gitu ya. Harus yakin, karena kalau kata susah itu nggak ada, kalau yakin dan juga mau bertanya. Nah, sekian luar biasa pembahasan kita hari ini. Semoga betul-betul bermanfaat untuk seluruh para positive people dimanapun berada. Kedepannya masih ada beberapa podcast lainnya untuk memudahkan Anda lebih tahu lagi mengenai industri kosmetik dan bagaimana caranya agar mendapatkan produk-produk impian atau mengeluarkan produk-produk impian dengan mudah. Akhir kata, saya ingin mengingatkan untuk follow dan juga ikuti Instagram dan juga TikTok kami di @waskos.bepom, dan ikuti juga Facebook serta YouTube kami untuk mendapatkan informasi lainnya, yakni di Direktorat Pengawasan Kosmetik Bepom. Saya Cika Udika pamit undur diri, sampai jumpa, selamat sore.